untuk dibagi-bagi. Nanti ada sistem afiliasinya yang sangat luar biasa yang bisa teman-teman kerjakan ya. Nanti teman-teman pun bisa merasakan. Nah, teman-teman ya bahwa teman-teman mengenai segini dapat segini dan itu akan memudahkan teman-teman close yang berbicara teman-teman ya. Nah, lalu trading cuan dolarnya di aplikasi ya. Nah, lalu cara Royalkey untuk memotong posisi ini tidak mengambil uang dari Binance ya. Tidak ada aksesnya kita uang dolarnya yang perlu kita stokin bensin, tinggal dia akan kurang-kurangin terus. Nanti kalau bensinnya habis, tinggal kita tambahin lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu aja, simple sekali caranya. Oke, saya belum menuju ke FB programnya dulu. Saya akan menjelaskan mengenai sistem kerja robotnya sendiri. Saya akan langsung tunjukkan robot yang sedang berjalan ya. Sebentar saya login dulu. Ya, ngerti, paham apa yang akan kita lakukan di trading ini. Ya, jadi gampang dibuat. Oke, ini contoh, ini adalah aplikasi Royalkey. Setelah saya buka, tampilan home-nya seperti ini. Lalu, di sini ada beberapa ini ya, API binding. Jadi, cara kita konekin ke Binance pun kita tinggal pencet tombolnya ini, API binding. Di dalam sini ada dua pilihan, Binance sama Hopi. Ya, tinggal teman-teman mau pilih, mau bind ke Binance atau ke Hopi. Nanti caranya akan dipandu. Ya, pada saat teman-teman sudah memutuskan mau menggunakan robot ini. Oke. Nah, lalu koin-koin apa saja yang bisa kita tradingkan dan berapa banyak koin yang bisa kita tradingkan. Nah, di sini di dalam robot Royalkey ini sudah tersedia kurang lebih 70 koin atau crypto koin yang bisa kita tradingkan di sini. Oke, saya contohkan. Di sini saya sedang ada berjalan beberapa trading ya di sini ya. Ada beberapa koin, ada Matic, BTC, Dash, Doji, ada DOT, ETH, LTC, dan TRX, dan XRP ya. Jadi kurang lebih ada 8 koin yang lagi trading. Nah, kalau kita lagi trading sendiri, trading manual, nggak mungkin lah kita bisa ngambil gitu banyak koin ya, karena pasti nggak konsen ya. Nah, di sini saya akan contohkan settingannya seperti apa. Yang saya suka di sini, bagi pemula pun, di robot Royalkey ini sudah tersedia copy trade ya. Bagi teman-teman yang maunya cuan doang, teman-teman tinggal menggunakan copy trade yang sudah disiapkan oleh robot. Saya akan menjelaskan sekilas aja untuk teman-teman, sekilas settingan di dalam robot ini, zero-zeroannya ya. Nah, contoh saya akan klik Bitcoin ya. Saya akan klik Bitcoin ini.
Nah, di dalam sini sebenarnya robot ini cara kerjanya hanyalah average down, ya, averaging down. Jadi averaging down itu adalah kita menurunkan nilai rata-rata pembelian kita. Ya, dan di sini yang paling penting adalah money management kita ya, teman-teman ya. Manajemen keuangan. Dan kitalah yang mengatur keuangan kita di sini. Money management yang kita aturkan ke robot ini, ya, kita perintahkan robot ini untuk eksekusi otomatis. Oke, money management seperti apa? Di sebelah kanan bawah ini ada trade setting ya. Ada trade setting. Oke. Ini ada beberapa field yang bisa kita isi, angka yang teman-teman lihat di sini, itu semua bisa diisi sesuai dengan keinginan kita. Ya, sesuai dengan maunya kita maunya trading seperti apa, money management kita seperti apa. Ya, ini sekilas aja, jadi kita bisa mengisi, misalnya teman-teman mau trading modal $1.000 ya, otomatis bukan $1.000 kita belanjain langsung, tapi kita ngatur ya, apakah kita belanja pertamanya $10 dulu, oke, karena yang paling kecil $10, atau teman-teman mau atur $20. Oke, kebetulan ini trading modalnya sekitar 20.000 US dollar. Jadi digedein sedikit ya, $100. $100 ya. Nah, lalu jantung dari si robot ini adalah ada di sini, margin call limit ini ya. Margin call limit ini, karena ketika kita beli koin, kita jangan berpikir harga itu akan naik ya. Bagaimana kalau harga turun? Apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini sudah ada setting-settingannya yang bisa kita atur ya. Atau teman-teman kalau nggak mau ribet pun, atau bagi pemula bisa menggunakan settingan dari developer ya. Caranya teman-teman tinggal klik aja yang paling get suggested strategy ya. Teman-teman tinggal klik ini untuk mendapatkan strategi yang direkomendasikan. Nanti settingannya akan berubah sendiri ya, berubah sendiri. Nah, ini saya lagi nggak mau ubah settingan saya akan jelaskan sekilas saja ke teman-teman. Oke, jadi kurang lebih logikanya pada saat kita beli koin, kita jangan berpikir harga itu langsung naik ya. Kalau harga itu turun, kita harus melakukan apa? Nah, di sini saya membuat sebuah settingan. Kalau terjadi penurunan 1% dari harga kita beli, maka robot akan otomatis melakukan pembelian lagi ya, melakukan pembelian lagi. Kalau harganya turun lagi 1%, robot akan beli lagi satu kali. Ini satu time itu satu kali first buy ya. Tadi first buy saya tulis $100, maka 1 kali 100 belinya $100 lagi ya. Kalau turun 1% lagi beli lagi. Ya, ini settingan lumayan agresif ya teman-teman ya. Kalau turun 1% lagi beli lagi satu kali. Nah, untuk layer kelima, ketika turun 3,5%, saya sudah mulai melipat ya, belinya 2 kali modal. Layer ke-6 turun 4,5%, saya lipat lagi, beli 4 kali. Lalu ini adalah dinding pertahanan terakhir saya ya, 5,5%. Kalau terjadi penurunan 5,5%, saya akan beli 8 kali. Tujuannya apa? Pada saat harga turun kita beli, adalah tujuannya kita menurunkan nilai rata-rata pembelian kita ya. Jadi terjadinya average price. Nah, di sini teman-teman bisa lihat trading yang sedang berjalan adalah Bitcoin, dan di sini robot sudah otomatis melakukan 5 kali pembelian karena memang harga kripto dari kemarin turun ya, turun. Dari kemarin turun karena sudah 3 minggu naik terus. Ini saatnya turun sedikit ya, lagi ada koreksi harga. Oke, nah di sini kita bisa lihat robot sudah melakukan 5 kali pembelian. Oke, ini otomatis dieksekusi oleh robot. Di sini pun teman-teman bisa melihat record dari transaksinya ya. Jadi dari Bitcoin harga 47.600, pada saat dia turun 47.180, robot buy otomatis lagi. Harganya turun lagi, turun 1%, robot buy lagi. Harga turun 1% lagi, robot buy lagi ya. Harga turun lagi, robot buy lagi ya. Buy terus. Nah, dari buy yang berapa kali ini, robot juga udah menghitungkan kita nilai rata-rata pembelian kita ya. Nilai rata-rata pembeliannya di Bitcoin saya ini ada di 46.222.3 ya.
223. Oke, ini padahal teman-teman bisa melihat, padahal pembelian pertamanya Bitcoin ada di 47.000 ya. Tapi nilai rata-ratanya ada di 46.000. Ya, itu efek dari kita belanja di bawah ya. Nah, nanti robot akan melakukan take profit otomatis juga ya, kalau dari rata-rata pembelian kita, harga sudah ada profit ya. Nah, nanti ada settingannya sendiri ya. Karena dari nilai rata-rata pembeliannya 46.000 dan harga saat ini ada di 44.000, maka posisi lagi floating loss ya. Lagi floating loss, tapi bukan berarti loss ya. Selama kita tidak jual rugi, maka trading ini tidak akan pernah loss ya. Kita hanya tinggal sabar menunggu harga naik aja. Oke. Nah, di sini pun sudah diatur untuk take profit-nya. Kalau sudah ada plus 1,2%, maka robot akan otomatis sell ya, atau melakukan take profit. Dan itu semua dilakukan secara otomatis ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kondisi market yang lagi parah, sekarang kan lagi turun ya, belum naik-naik ya. Teman-teman bisa melihat, saya akan klik di revenue. Ini hasilnya sudah dapat berapa sih gitu. Ini ada di revenue, record dari transaksi ya. Nah, di tanggal 19 pagi ini ya berarti ya, dari jam 12 tadi malam sampai pagi ini, ternyata robot sudah ada mengambil profit $100 nih. Ya, $100 ini kalau saya klik, ternyata memang ada beberapa koin yang sudah TP. Yang pada saat saya tidur, robot sudah melakukan take profit. Ya, ini ada DES $4,5, ada ETH ada $0,5. Nah, ini banyak nih. Matic $3, XRP $12 tuh. Ya. LTC 1,9, ini kalau dikumpulin semua, ini lumayan banyak take profitnya dalam satu harian. $100 ya, saya nggak tahu sampai malam bisa TP dapat berapa ya. Nah, ini kondisi pagi ini. Kemarin memang market lagi parah ya, separah-parahnya. Profit agak turun, tapi masih dapat, ada $16, masih dapat profit ya. Kemarin lusa $34. Lalu pada saat harga bagus ada $100, $100, dan ini hasil ini semua sudah otomatis ya, tanpa saya pantau, tanpa saya intervensi, tanpa saya apa-apain deh. Ini udah hasil yang paling jujur ya untuk teman-teman lihat ya. Kalau lagi kecil ya kecil, kalau lagi gede ya gede. Oke, nah ini ada historical take profit-nya. Dan ini modal tradingnya sekitar $20.000 ya. Kalau satu harinya dapat $200, berarti 1% ya. Kalau dapat $100 berarti 0,5%. Nah, banyak sekali orang yang sudah cobain robot ini selama 1 bulan didiamkan tanpa diapa-apain. Banyak yang mendapat hasil minimal 10% sebulan ya. Itu tanpa kita apa-apain. Tapi banyak juga yang dapat lebih ya, 15% sampai 20% ke atas itu juga lumayan banyak. Nah, mungkin itu orang yang dapat hasilnya gede, mungkin orang itu dipadukan dengan manual trading ya, karena di sini yang saya sangat suka, robot ini selain dia bekerja otomatis, kita juga bisa melakukan intervensi ya. Nah, nanti saya akan lebih detail lagi bagi teman-teman yang ini ya, jadi saya tidak akan terlalu detail. Oke, nah di sini ada satu fitur lagi yang menurut saya sangat menarik, yaitu circle ya. Di tengah bawah ini ada circle. Ini adalah kumpulan copy trading yang kita bisa ngikut ya. Dan di sini adalah yang teman-teman lihat di sini, ini adalah trader-trader pro di dunia yang mereka portfolio tradingnya udah bagus. Bagi yang nggak mau ribet, teman-teman juga bisa langsung copy trade punya mereka gitu. Contoh ini ada Auto Sultan. Kebetulan orangnya juga ada di tim saya ya. Auto Sultan ini si Indra Diki ya namanya, ada di tim saya juga. Selama menggunakan robot, dia sudah punya portfolio cuan 2.300%.
ya, 2.300%. Nah, kalau kita misalnya mau ikut mengikuti strategi tradingnya si Auto Sulman ini, kita tinggal klik aja 2.300% ini, dan di sini ada data-data, dia mengambil koin-koin apa aja, dia cuan gedenya dari koin-koin apa aja. Oke, nah kalau misalnya teman-teman setuju, pengen ngikut, teman-teman tinggal pencet sinkronis strategi ya. Sync strategi seperti ini, tinggal diklik aja, lalu di sini ada 2 field yang perlu teman-teman isi, ya. Teman-teman tinggal mengisi first buy-nya mau berapa, yaitu pembelian pertamanya mau berapa, lalu mau main berapa koin, ya, atau berapa kripto, mau 1 koin, 2 koin, 3 koin, dan ini sesuaikan dengan modalnya teman-teman saja, ya. Kalau misalnya teman-teman punya modal $1.000, misalnya ya, punya modal $1.000, yang kita sarankan adalah maksimal 5% aja dari $1.000 yang kita tradingkan. Ya. Sisa 95% itu adalah dana nganggur, dana standby untuk siap-siap beli ya, atau siap-siap serok. Oke, nah jadi kalau misalnya kita punya modal $1.000, bermain 5%, berarti kita 5% dari $1.000 kan $50. Bermain 5 koin, berarti 1 koinnya $10. Kita tinggal mengisi $10, lalu kita tinggal isi 5 piece. Nah, khusus untuk copy trading, di sini masih ada profit sharing-nya untuk si trader. Jadi, setiap kita profit, si trader dapat bagian 1%. Jadi, otomatis trader itu pasti bikin kita profit terus, biar dia dapat fee juga, ya. Jadi, kurang lebih seperti ini, sangat asik, semuanya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan ya, kita saling memberikan informasi biar cuan semuanya. Oke, lalu udah terisi seperti ini, kita tinggal klik sync strategi, dan sistem yang otomatis memilihkan koinnya, dan dia udah jalan tanpa perlu repot lagi. Ya, nah nanti saya akan ada referensi mau copy trade punya siapa ya, nanti ada satu circle di sini yang menurut saya bagus, yaitu QQ Circle nih ya. Nanti kalau teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman nggak mau ribet, bisa copy trade QQ Circle ya. Karena di sini Pak Nuris ya, Pak Nuris sendiri sudah mencoba QQ Circle ini pada saat market bearish kemarin masih dapat 1%. Ya, ini sangat bagus. Oke, nanti ini kita akan lebih detail lagi. Oke, sekian saja penjelasan dari sistem tradingnya, sangat simple, anti ribet, tapi cuan ya. Tapi cuan, yang penting cuan. Nah, nanti untuk modal tradingnya pun teman-teman dibebaskan. Ya, dibebaskan. Robotnya hanya $100 per tahun, ya, 1 tahun kita sewa, atau Rp4.000 per hari. Dan dengan kita sewa $100 per tahun, modal trading kita terserah ya. Teman-teman mau bermain $500, mau $1.000, mau 1 miliar, hanya satu harga saja. Nah, inilah yang saya sangat suka dari sini. Satu harga robot untuk segala ini ya, modal ya. Nah, ini adil banget. Nah, dan di sini yang sangat menarik adalah program afiliasinya ya. Program afiliasinya yang bisa kita kejar, dan kita bisa mengejar karir kita di sini, dan menurut saya di sini sangat bagus sekali program afiliasinya. Saya akan share sedikit pada teman-teman kurang lebih hasil dari program afiliasinya punya saya sendiri yang sudah saya jalankan selama 2 bulan ya. Hasilnya sangat luar biasa, teman-teman. Biar teman-teman langsung lihat aja hasilnya ya. Saya dan ini program afiliasinya gampang, tinggal teman-teman pakai robotnya, teman-teman puas, tinggal cerita kiri kanan, akhirnya terbentuklah jaringan. Ya, nanti dari jaringan itu kita bisa mendapatkan bonus tambahan ya. Dan bonus tambahan itulah yang menurut saya gila ya, sangat luar biasa. Oke, saya akan tunjukkan account network saya. Kalau tadi account trading saya bedain, memang saya sengaja bedain ya.
Oke, saya akan buka dulu account network saya. Jadi, kalau teman-teman yang mau menjalankan networknya, silakan ya. Bagi yang pengen trading aja, silakan juga. Jadi, di sini juga tidak ada pemaksaan, harus jalankan. Enggak ya. Kalau teman-teman merasa puas dengan produk ini, silakan cerita kiri kanan. Ya, silakan sharingkan info ini sebanyak mungkin. Oke, nah ini adalah account network saya yang saya jalankan. Oke, dan di sini teman-teman bisa melihat bentar, pulpen saya mana ya? Oke, saya belum ini ya, saya belum share screen ya, sorry. Pantesan nggak ketemu. Oke. Nah, ini adalah account network saya. Di sini ada beberapa peringkat yang bisa kita kejar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman baru bergabung, itu namanya V1 ya. Lalu bisa naik tingkat ke V2, V3, V4, V5 sampai paling tinggi V6. Nah, dan kebetulan saya sendiri sudah ada di V4 ya teman-teman ya. Sudah ada di V4. Nah, di sini bonusnya simpel banget, yaitu dapat bonusnya dari dua macam. Satu dari sewa robot, dan kedua adalah dari profit sharing. Jadi setiap tim kita menang trading, kita dapat bagian ya, ada profit sharing yang kita kecipratan. Oke. Nah, ibaratnya begini, misalnya Pak Gede rekrut saya ya. Saya cuan $1, saya menang tradingnya $1. Nah, itu terjadi profit sharing 80-20 ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Dari $1, saya dipotong 20% atau $0,2. Nah, $0,2 itulah yang akan dibagi-bagikan ke leader-leader di atas ya, dari V1 sampai ke V6. Ya, dibagi habis, tidak ada over payout di sini. Ya, nah artinya, wah broking, receh banget dong bonusnya. Kalau $0,4 yang dibagi-bagi, kalau yang direct, misalnya Pak Gede rekrut saya, Pak Gede dapat 20% ya. Berarti Pak Gede dapat 20% dari $0,4 itu, berarti sekitar 0,008. Nah, di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa dari hasil yang receh itu, yang kroco-kroco itu, 0,00 sekian dolar itu, per harinya itu kalau teman-teman sudah terjadi jaringan yang luar biasa, itu hasilnya sangat luar biasa, teman-teman. Ya, jadi ini saya udah klik di menu reward detail. Menu reward detail saya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat per pagi ini, per siang ini, tanggal 19, saya sudah menghasilkan bonus $397 ya. Nah, $397 ini dibagi dua, dari robot, dari aktivasi robot di bawah tim saya, lalu dari profit sharing trading ya. Nah, teman-teman, kalau ini saya klik ke yang aktivasi sini, ini kurang lebih ada $230 dari aktivasi ya. Dari aktivasi robot, setiap tim di bawah saya ada aktivasi robot, saya ada kecipratan $10, teman-teman ya. Saya akan klik di sini. Nah, ini teman-teman bisa melihat $10, 10 USDT semua. Ya. Ini berarti kalau $230 berarti sampai siang ini sudah ada 23 orang yang aktifkan robot di bawah tim saya. Oke, nah, saya nggak tahu sampai malam bisa nambah berapa lagi, biasanya bisa sampai 100-an. Ya. Lalu di sini, nah ini yang menarik adalah otomatis kalau kita berbicara network, suatu saat nanti pasti akan stagnan ya, tidak grow lagi atau tidak berkembang lagi. Nah, di saat itulah kita masih ada passive income, yaitu dari profit sharing trading. Inilah yang paling penting ya menurut saya, karena inilah yang akan menjadi passive income kita seumur hidup. Ya, kita kerja capek sekali bangun network, lalu dari network itu, dari sistem itu yang akan menghasilkan uang. Karena orang yang sudah cuan, sudah dapat uang, pasti dong nggak akan stop ya, pasti akan jalan terus. Nah, ini dari profit sharing trading aja yang kroco-kroco itu, per siang ini aja udah dapat $166 ya. Artinya jaringan di bawah saya itu semuanya cuan, makanya saya dapatnya gede di sini. Ya, nggak tahu lah, ada yang trading $200, $300, ada yang gede, ada yang kecil ya. Ini kalau saya klik $166 ini ada rinciannya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat
rinciannya 0,002 dolar, 0,007, 0,03, 0,004. Ya, tapi kalau di scroll ke bawah, ini nggak habis-habis teman-teman ya. Artinya kalau semua tim di bawah cuan, maka kita juga cuan. Kalau tim di bawah nggak cuan, nggak dapat untung, pasti dong nggak ada bonus ini. Ya, artinya apa? Produk ini bisa menghasilkan cuan ya untuk kita semua. Oke, mungkin saya akan stop presentasi saya di sisi ini. Saya tidak terlalu detail di marketing plan. Saya akan ke sesi tanya jawab saja ya. Saya akan ke sesi tanya jawab. Mungkin Pak Gede sudah hadir belum yang bersama kita, atau Pak Agung? Pak Agung bisa bantu saya untuk ini, atau Pak Gede? Oke. Sudah, tapi Oke, saya Pak masih Gede, di pinggir jalan. Mungkin Pak Agung bisa bantu. Oke, ya. Atau Bro Kadek juga boleh. Support apa, silakan. Bro? Udah beres meeting nih. Oh ya, Bro Nuris. Ya, sebentar ya. Kita coba mungkin Bro Nuris boleh bantu testimoni dikit kali ya untuk teman-teman. Oh, jadi testimoni ya. Share ini aja kali ya, share aplikasi kali ya. Yes. Aku nggak bisa share screen kayaknya kalau bukan co-host, Bro. Kayaknya ya. Oh iya. Saya jadi co-host dulu. Silakan, Bro. Ya, ini sorry nggak share video karena buka lagi berantakan. Jadi ya. Karena kita WFH soalnya bos sekarang, Bro. Tadi baru masuk habis rapat dari kantor. Makasih banget nih Broking kesempatannya. Teman-teman salam kenal. Saya dengan Nuris, saya timnya Broking. Baru masuk sekitar ya udah jalan 2 mingguan kali ya. 2 mingguan ya kemarin. Nah, ini aku mau share share screen ke kawan-kawan ya. Hasil dari aplikasi Royal King-nya saya pribadi ya. Jadi kalau historinya ini memang kalau saya pribadi sudah terlibat udah tertarik dengan kripto itu sudah lama ya, tapi dulu investasi aja teman-teman. Investasi dalam artian cuma beli tuh ditinggal pergi gitu ya. Jadi aku sempat beli Doge ketika Doge masih harga 100 perak, harga Doge 800 perak itu saya udah beli. Sekarang kan udah lumayan ya, Doge bisa 4.000 5.000-an ya. Jadi dulu masih sistemnya investasi, karena kalau mikir trading tuh nggak ngerti ya, bukan nggak ngerti ya, tapi nggak ada waktunya dan serem. Nah, ketika ngelihat ada robot reality yang cara kerjanya bagus banget ini saya langsung hubungin broker saya yang inisiatif kemarin pas ngelihat apa namanya ada di share aplikasinya. Terus aku pelajarin, bener-bener saya pelajarin sendiri diam-diam ya, slide presentasinya segala macam, terus hitung-hitungan presentasinya, dan ternyata emang bisa tembus 10% sebulan gitu. Itu minimal ya. Kalau aku hitung sih mungkin bisa 15% sebulan, teman-teman. Nah, ini aku tadi awalnya masukin, ini saya ikut bagian revenue aku ya. Ini saya dari tanggal 31 ya mulainya ya. 31 Juli ya. Itu awalnya aku masuk modal $1.000. Terus mengikuti rekomendasi dari si robotnya ya, defaultnya aja deh gitu. Jadi kalau misalkan modal 1.000 bisa main koinnya mungkin sekitar 5%-nya aja, sekitar $50 yang ditransaksikan. Nah, jadi cuma 5 koin gitu ya teman-teman. Nah, ini profitnya. Nah, seiring berjalan waktu kan aku pelajari nih aplikasinya. Ternyata kan ada yang namanya circle tadi ya, yang dijelasin Broking ya. Circle itu di bagian tengah bawah ini ada yang namanya circle. Nah, ini saya ikut yang QQ nih teman-teman. Nah, QQ ini menurut saya ini the best banget ya. Kalau misalkan teman-teman nggak mau pusing, mau cuannya gede, walaupun market lagi ancur-ancuran, nggak peduli, tetap cuan teman-teman. Nah, ini ikut aja, tinggal klik, nanti sync strategi aja, join, terus nanti ada kapten strategi, kita diklik, nanti tinggal klik synchronize. Nah, itu hasilnya signifikan banget ya. Ini kalau saya pribadi kemarin, nah ini pas mulai ikut QQ tuh di tanggal 16 nih. Teman-teman ikut tanggal 16 itu langsung dapat di atas 1% ya. Kebayang nggak kalau misalkan $1.000, 1%-nya kan 10 ya, $10 ya. Itu kalau kita rata-rata 1% aja sehari ya. Berarti kan kalau sebulan bisa 30%. Nah, anggap itu terlalu ideal lah. 20% aja dapat sebulan, itu menurut saya udah besar sekali gitu. Pasif 20% sebulan loh. Ya, kebayang kan teman-teman ya. Deposito bank aja cuma 6% setahun, berarti sebulan cuma 0,5% ya kalau deposito ya. Udah yang paling safety ya. Di sini pun hitungannya juga cukup safety menurut saya, karena kita bener kayak Broking tadi bilang, kayak beli emas aja kan. Beli emas,
harganya berapapun selama nggak kita jual ya kita punya asetnya gitu. Nah ketika harga tinggi ya bisa kita jual untuk dapat profitnya persis lah. Nah terus saya sekarang lihat ini sudah hitungannya bagus dan mekanismenya oke ya setelah jalan setengah bulan saya top up teman. Saya top up $5.000 apa. Jadi sekarang modal di akun saya 6.000 ya. Kalau akun saya 6.000 kemarin ketika market lagi ancur-ancuran aja 17-18 itu masih dapat 0,5% lebih. Ya, jadi kalau 0,5% per hari di market lagi hancur, ya berarti kalau sebulan 15% dong. Kebayang ya teman-teman modal 6.000 dapat 15% sebulan itu berarti kan 900 ya. Ya, $900 sebulan ya. Pasif income ya. Ini kita nggak bahas ya. Ini kita nggak bahas network, nggak bahas harus cerita ke teman, harus rekomendasi ke orang, modal pribadi aja gitu. Jadi pakai uang dingin kalau memang ada seberapa banyak pun ya kita dapat bisa 15% sebulan. Itu menurut saya worth it banget gitu karena saya selama ini kebetulan memang saya pribadi memang suka yang namanya invest gitu ya tapi saya paling menemukan yang cukup safety itu paling banter bisa mentok cuma 3% sebulan teman-teman karena memang safety ya 3% sebulan menurut saya udah bagus banget gitu loh kalahin 5 kali lipatnya deposito kan 0,5 0,6 sebulan ini 3% sebulan terus ketemu ini yang bisa 10-15% sebulan ya akhirnya kemarin dana yang dari saya di tempat lain itu keranjang lain saya pindahin saya masukin ke sini gitu ya jadi saat ini bisa terlihat sendiri ya sampai dengan pagi ini jam 11 itu saya udah dapat $22 ya dengan modal tadi 6.000 ya berarti itu sekitar udah sepertiganya 30 sepertiga dari 0,33% gitu loh ya jadi kalau ini lancar terus kalau saya pribadi sih rencana saya akan top up sampai $10.000 mungkin ya kalau aku pribadi ya teman-teman karena saya udah cukup yakin nanti mungkin kalau teman-teman yang ngerasa keyakinan yang sama cobain deh beneran deh karena ini hasilnya menurut saya sih gila banget gitu makin gede modal makin bagus apalagi ada kita nanti hasil bagus cerita ke teman juga lebih enak juga gitu loh nah gitu jadi kalau testimoni dari aku ya kalau untuk network sendiri saya pribadi mungkin sekarang sudah sedikit lagi menuju V2 ya teman-teman karena memang kemarin fokusnya memang di mencoba produknya dulu bagus atau enggak nih kalau memang produknya beneran bagus cerita ke teman gampang banget sih karena banyak banget orang ngantri untuk sekedar dapat investasi 5% sebulan aja mereka mau gitu loh apalagi ini loh 10-15% ya, yang penting kita paham konsepnya bisa jelasin fundamentalnya seperti apa ya kalau apalagi kalau orang yang sudah ngerti kripto hampir 99% pasti masuk kalau yang udah ngerti kripto biasanya yang agak susah itu kalau yang buta sama dunia kripto nah kita harus jelasin benar-benar pengetahuannya bahwa kripto itu konsepnya mirip dengan saham sangat berbeda dengan forex ya teman-teman ya forex itu benar-benar duit bisa hilang kalau forex tuh karena kita tidak memegang aset apa-apa tapi cryptocurrency itu persis sama kayak saham kayak teman-teman beli saham Indofood saham Gudang Garam sahamnya BCA sahamnya Mandiri ya kita menjadi pemilik dari saham tersebut gitu loh mau harga sahamnya naik turun selama kita megang sahamnya ya duit kita nggak hilang gitu malah pemerintah kan mencanangkan dulu ya udah sering banget tuh zaman dulu itu yuk nabung saham kan kayak gitu ya bahasa ya yuk nabung saham ya karena memang nabung saham jauh lebih menguntungkan perkembangan growth-nya daripada nabung di bank kita naruh 100 juta setahun 2 tahun ya jadi ya tetap 100 juta Bapak Ibu tapi kalau 100 juta itu dipindahin ke saham terserah mau saham apapun lah ya saham apapun minimal yang masuk ke daftar 45 terbesar aja itu pasti minimal ada pertumbuhannya itu kita masukin ke saham BCA gitu 100 juta itu dalam 2 tahun mungkin growth-nya udah 10-20% seperti itu teman-teman nah kripto tuh sama teman-teman kayak saham tapi perkembangannya bisa lebih gila gitu ya dan konsepnya persis sama karena kita memegang asetnya bukan megang barang semu gitu kalau forex saya dulu main megang barang semu hilang aja duit Bapak Ibu ya kita itu kalau di sini konsepnya namanya future kali ya kalau forex ya jadi kita nggak megang barangnya tapi lebih ke arah memprediksi market kalau hilang ya hilang aja nah, itu bahaya kalau saya pribadi sudah kapok ya mungkin buat yang jago main forex ya mau lanjutin silakan cuma kalau Bapak Ibu yang paham trading itu bahaya banget kalau yang kredit kripto ini kayak robot itu aman kalau trading sendiri itu susah kira tinggal klik copy trade yang circle tadi terus ikutin semuanya cuannya jalan terus gitu itu kalau dari saya kayak gitu ya broking ya paling yang bisa aku share. Oke, thank you Bro Nuris ya. Itu singkat, padat, dan jelas. Bener Bro Nuris ya, saya sangat setuju. Produk ini awal-awal juga gue coba-coba mengalami beberapa fase ya.
trial and error. Pada saat awal saya gabung pun bukan berarti langsung cuan ya teman-teman ya, karena di sini kita berbicara ini produk jangan sampai dianggap sebagai barang dewa juga ya, pasti akan mencarikan kita cuan ya. Nah, karena hasil eksperimen dan kegagalan zaman dulu ya, pada saat awal-awal saya join, kita menemukan sebuah formulasi money management, yaitu hanya maksimal 5% dari modal aja yang kita gunakan. Nah, dan yang akhirnya dipraktekkan oleh Bro Nudis juga sendiri, dan dari penggunaan modal 5% aja satu hari masih bisa dapat maksimal 1% ya, kita ngomong ya. 1% kalau lebih syukur ya, kalau lebih itu bonus ya. Kalau kita berbicara 1% sehari pun itu gede banget ya, sebulan 30%. Bener, saya sendiri targetin dalam 1 bulan seapes-apesnya dapat 10% pun itu udah good banget ya, udah gede banget ya. Atau 5% pun udah gede banget. Dan betul kata Bro Nudis, yang perlu kita pegang di sini adalah, dan kita ketahui bahwa ini adalah kita dagang ya. Kalau lagi rugi ya udah kita megang barang ya, kita menjadi holder, kita gak usah cut loss atau kita gak usah jual rugi, karena di robot sendiri atau di Royalkey tidak ada tombol cut loss, nggak ada ya. Makanya jadi teman-teman kalau mungkin sering dengar kita, wah gak ada ruginya nih, gak ada ruginya. Memang kalau logikanya ke situ ya teman-teman ya, jadi bukan berarti ini robot tidak akan pernah rugi, enggak gitu. Tapi robot ini paling jelek, resikonya adalah kita nyangkut ya. Tapi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bro Nudis juga, walaupun market lagi hancur, dengan settingan tertentu yang tadi yang sudah dipakai QQ Circle itu, copy trading itu, seancur-ancurnya masih dapat 0,5% tuh gitu. Nah, itu menurut saya hasil yang sangat luar biasa bagus ya, sangat bagus sekali, dan itu oke banget ya, oke banget. Nah, nanti teman-teman bagi yang ingin lebih detail lagi, kok bisa sih broking market hancur, kenapa bisa cuan gitu kan? Bagi yang lebih ingin detail, saya juga bisa jelaskan kenapa seperti itu. Oke, saya coba balikin ke Pak siapa ya, Pak Agung ya, atau Pak Agung bisa bantu saya, atau Pak Gede? Saya masih ada tamu ya, Bro? Pak Agung bantu saya dulu. Oke, Pak Agung masih ada tamu. Ada tamu. Ini saya sambil mendengarkan. Nggak apa-apa. Kalau begitu begini, saya akan buka sesi tanya jawab pada teman-teman ya. Mau bertanya apapun silakan, mau bertanya kepada saya silakan, atau ke Bro Nudis silakan. Nanti kita berdua akan membantu menjawab ya di sini ya. Atau siapapun yang ingin bertanya secara live silakan juga. Silakan teman-teman, mungkin ada yang perlu didiskusikan ya, nggak masalah. Di sini kita kan dari undangannya udah bahwa kita sharing ya, diskusi ya. Ada peluang-peluang seperti ini, saya pun jujur tidak mengerti, makanya saya mengundang teman-teman ya. Teman-teman juga ada yang sudah mengerti dengan trading, ada yang juga sama seperti saya nggak ngerti. Tapi sepanjang apa yang saya ikutin dari broking ya, selama ini dalam artian saya mengamati ya, sama sebenarnya. Mengamati setelah memang ada satu sistem yang membuat kita yakin baru berjalan. Banyak sisi kalau kita lihat di sini. Kita lihat mungkin ngeri ya, kadang-kadang wah kalau trading modalnya banyak, mana cari duit, kita nggak punya duit. Nah ternyata di Royalkey ini yang dahsyat itu justru sistemnya. Kita tidak punya modal, kita punya modal sendiri, udah main aja lah, trading sendiri, nggak usah mikir jaringan segala macam. Yang kedua, kita nggak punya modal nih tapi pingin trading gitu ya, gunakan kemampuan networknya, karena di sana ada income itu baru dipakai. Jadi boleh dikatakan kecil banget modalnya. Lebih banyak adalah modalnya keyakinan dan kemauan saja. Nah, boleh juga keduanya dilakukan. Baik itu trading sendiri di awal seperti Bro Nudis atau broking ya. Aduh, ada nanya Nano Gablor, silakan lupa deh.
Ini pertanyaan. Oh ya, silakan teman-teman isi saja ya. Kebetulan kita di sini sharing aja, bareng-bareng belajar. Ini kan kita lagi mau belajar bareng nih, tapi dengan sistem yang benar dan cepat gitu aja intinya. Karena di sini ada sistem, ada mentor yang sudah terlatih atau terbukti itu aja. Silakan teman-teman, silakan Bung Nano, luar biasa beliau ini sudah biasa trading. Silakan. Oke, itu saya rasa ada pertanyaan dari Bro Nano ya, Bro Nano Gablor. Masalah deposit dan WD lewat apa? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Memang saya tadi nggak jelasin ya. Jadi di sini kita tradingnya pairnya menggunakan USDT ya. Nah, USDT-nya silakan teman-teman mau beli sendiri lewat Indodax boleh, toko kripto atau P2P Binance juga boleh, silakan. Yang penting teman-teman siapkan USDT. Nanti siapkan USDT yang dijaring untuk kirim ke Royal Key-nya. Saya akan share screen ya. Khusus untuk Royal Key menggunakan USDT jaringan Tron ya, TRC20. Oke. Nah, di bagian ini adalah robot, di bagian main, di aset, saya klik aset, di sini kita tinggal klik deposit aja. Nah, di sini ada address dari USDT. Sorry, suara saya hilang nggak ya? Diteleponin tadi, sorry. Aman bro, kalau telepon WhatsApp nggak ganggu sinyal kok. Yang ganggu sinyal tuh telepon yang HP baru hilang. Kalau di handphone saya suaranya jadi kecil. Harus start. Oh iya. Start ulang. Harus di restart ulang ya, Iya. bener. Oke, ini udah normal ya suara saya ya? Normal. Bro. Oke, siap. Oke, jadi di sini kita tinggal ambil address-nya aja ya. Tinggal mau transfer dari Indodax ke Royal Key bisa ya. Nah, untuk start awalnya, kalau teman-teman hanya mau jalankan network, teman-teman cukup transfer $100 aja atau 100 USDT. Bulat-bulat masuk ke sini ya. Nanti teman-teman pasin dengan fee transfernya ya. Biasanya fee transfer antara Indodax ke Royal Key itu antara $1 kalau nggak salah ya. Jaringan Tron itu $1 fee-nya. Jadi teman-teman transfernya 101 ya. Nah, tapi bagi teman-teman yang mau langsung trading, transfernya lebih ya. Kalau saya sarankan transfernya $120 ya, 120 USDT. Karena nanti yang digunakan itu nanti setelah ada USDT di Royal Key, teman-teman nanti tinggal klik activate aja di sini. Nah, di sini kan tulisannya renew ya. Kalau belum sewa robot, kita kliknya activate ya. Tinggal aktivasi aja, nanti dia otomatis teraktivasi. Lalu USDT kita terpotong 100 USDT. Menyisakan 20 USDT. Nah, 20 USDT itulah yang dana standby kita. Pada saat kita profit, dia akan motong ya, kurang-kurangin dari 20 USDT itu. Ya, misalnya kita profit $1, berarti 20 USDT-nya terpotong $0,2 ya. Nah, bagi yang nanti kalau USDT ini habis, teman-teman tinggal tambahkan lagi di aset ini. Jadi kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan cukup jelas ya penjelasannya. Kalau masih belum jelas, boleh ditanyakan lagi. Saya bantu ya, Bro King. Oke, boleh, silakan. Silakan Bro Nano, ada pertanyaan lagi? Biar tambah jelas lagi. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Yang saya tanyakan lagi, satu adalah masalah tadi copy trade. Ini Pak, kan sudah pakai robot. Kok pakai copy trade lagi? Artinya kan copy trade-nya itu kan sama dengan robot juga. Itu seperti apa mekanisme alur kerjanya? Pak saya pasti lupa ya. Mohon penjelasannya, Pak. Silakan Bro King. Oke, mekanisme, sorry tadi gimana mekanisme kerja kalau udah copy trade? Bisa diulangi lagi sekali lagi? Ini kan kita sudah beli robot. Oke. Bro King sudah beli robot, artinya kan sudah berjalan otomatis. Nah, copy trade itu fungsinya di mana di sana? Oke.
fungsi dari copy trade. Oke, saya akan jelaskan alurnya dari awal ya. Kalau kita tidak menggunakan copy trade seperti apa, kalau menggunakan copy trade seperti apa. Jadi perbedaannya jelas. Oke, saya akan share screen. Contoh ya. Contoh kalau kita tidak mau menggunakan copy trade, kita tinggal kalau kita mau belanja koin atau trading, kita tinggal klik di menu kuantitatif di sini. Ya. Di sini adalah tempat-tempat koin ya. Pasarnya koin di sini kurang lebih ada 70 koin. Nah, teman-teman bisa pilih sendiri ya. Teman-teman suka mau trading apa, misalnya BNB, Doge, pilih sendiri ya. Nanti setting pun setting sendiri. Ya, contoh saya klik koin algo ini. Oke. Lalu ada trade setting. Nah, teman-teman bisa setting sendiri ya. Bagi teman-teman yang sudah paham trading, silakan setting sendiri. Oke. Nah, jadi bedanya di situ ya. Kalau kita kalau nggak mau copy trade, kita pilih sendiri dan kita setting sendiri. Oke. Nah, itu sesuai dengan strategi kita. Nah, bagi yang mungkin pemula belum ngerti, kalau nggak mau ribet, disiapkan fitur copy trade. Copy trade ada di menu circle nih. Nah, nanti teman-teman saya boleh referensi QQ Circle ya, yang contoh sudah digunakan oleh Bro Nuris. Hasilnya menurut saya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa, dan sebenarnya di sini banyak sekali yang jago trading lah ya. Nah, orang-orang yang ada di sini di fitur circle ini adalah orang-orang yang minimal udah cuan $1.000 satu bulan. Ya, baru mereka bisa membuat circle sendiri. Nah, ini juga adalah kesempatan bagi teman-teman yang jago trading sebenarnya. Teman-teman bisa membangun suatu portfolio yang bagus di sini, minimal sudah profit $1.000 dalam satu bulannya. Lalu teman-teman bisa create circle di sini. Nah, ini adalah penghasilan tambahan untuk teman-teman ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah ada circle di sini, orang-orang lain juga bisa mengikuti circle-nya teman-teman. Teman-teman ada dapat sharing profit juga. Dan sharing profitnya itu teman-teman bisa tentukan. Entah itu 1% atau 2%, nanti boleh silakan ditentukan. Oke, mudah-mudahan bisa cukup jelas ya dengan Pak siapa tadi yang bertanya. Thank you. Aku tambahin mungkin ya. Boleh. Oke, Ya, silakan. jelas. Paham sudah, paham. Jadi Alurnya. memang agak rancu. Nano ini bagus nih pertanyaannya, karena beberapa orang dikiranya mungkin kalau robot langsung otomatis semua. Betul sih Pak, itu juga yang saya perlu seperti itu. Tapi ternyata robot di sini memang dia juga punya program defaultnya sendiri, itu ada. Jadi dia punya settingan sendiri yang kalau kita mau ikutin boleh juga. Sebenarnya kita pencet, tapi koinnya pilih sendiri, terus langsung dijalanin, dia akan ngikutin program robot yang sudah disetting secara defaultnya, secara bawaan dari sananya lah. Nah, tapi kan ternyata di luar sana lebih banyak lagi settingan-settingan yang jauh lebih bagus ternyata apabila diperdalam. Nah, copy trade itu fungsinya adalah memanfaatkan settingan-settingan yang menurut saya sih jauh lebih bagus ini gitu loh. Jadi dia berbeda sekali dengan settingan robot yang bawaan dari sananya gitu loh. Nah, jadi makanya ketika saya awal masuk, saya mengikuti settingan robot murni pure gitu. Hasilnya memang bagus, tetap profit, tidak rugi juga, tapi tidak sekenceng kalau saya ngikutin copy trade dari yang tadi QQ Circle tadi. Gitu loh. Di sini memang kesana saya jadi mempromosikan QQ Circle ya, tapi memang faktanya saya pakai itu gitu loh. Jadi ya saya cuma bisa testimoni untuk yang sudah saya jalanin dan terbukti bagus gitu loh. Karena memang circle-circle yang lain saya belum coba. Silahkan kalau mau dicoba-coba sendiri ya. Cuma kalau saya sih kalau udah ketemu paten satu yang bagus ya udah saya ngikut aja gitu loh. Karena memang hasilnya luar biasa gitu, kencang banget dia di market yang lagi hancur-hancuran aja dia bisa profit karena dia pakai strategi yaitu ketika buka averaging down di layer bawah itu dia tetap ngais profit kecil-kecilan. Posisi di atasnya yang terbuka itu biarin aja. Mungkin ini terlalu teknis ya penjelasannya, cuma intinya si Kiki ini dia bisa memanfaatkan walaupun market lagi hancur dia tetap ngais profit. Copy trade-nya di situ bagusnya. Gitu, Pak. Jadi perbedaannya adalah kalau copy trade settingannya lebih advance lagi. Kalau yang bawaan robotnya itu kita harus pilih koin sendiri. Kalau copy trade kita nggak perlu pilih koin, langsung ikut otomatis. Kalau yang robotnya doang kita harus pilih koin terus ikut settingan robot gitu.
Oke, mantap, mantap. Thank Jadi, you ya. ya, berarti ada kesempatan kita bikin apa namanya istilahnya copy trade untuk dijual di list-list itu berarti kan? Bisa. Kalau Bapak jago Iya, trading bisa, Pak. Oh, bisa. Nanti Bapak dapat pesanan. siapa tahu kan dapat settingan yang bagus, artinya kan bisa kayak seperti mereka jual copy trade artinya. Iya, iya. Itu bisa juga, Pak. Oke. Paham, sudah paham. Oke, terima kasih Bro Nano atas pertanyaannya. Kita lanjut ke Pak Komadi. Nah, silakan nih Pak Komadi ini kebetulan ini jago ini. Silakan Pak Komadi untuk pertanyaannya. Terima kasih ya waktunya. Pak, saya mau nanyakan ini masalah trading kripto, saya kan belum begitu paham. Itu yang pertama. Kalau trading forex saya sudah ikuti banyak robot, hampir 9 robot. Dalam artian dari 2019 saya sudah bermain robot. Memang belum pernah sebelumnya kita bermain forex trading. Nah, sekarang saya lihat di kondisi robotnya koin ini, dia cuma kan ngambil buy. Posisinya ngambil buy ya, sama dengan kita jualan biasa dan seperti saham ya. Yaitu misal dengan modal $1.000 itu berapa sih kerugian yang muncul itu dana habis gitu pada intinya. Kalau kita biasanya di forex trading kan seperti itu, ada money manajemennya dia gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga udah pernah pakai yang di sebelah robot sebelah itu, mencoba kemarin di angka di angka $500 itu rata-rata saya dapat untuk $7, tapi memang kita nggak ngapa-ngapain gitu. Apakah hampir sama dengan robot yang sebelah gitu loh? Karena saya lihat sih tampilannya hampir sama gitu. Itu aja sih dulu pertanyaan dari saya. Ya, makasih Pak Mahadi. Silakan Bro King. Oke, baik. Thank you atas pertanyaannya. Wow, luar biasa ya. Bapak ini sudah sangat berpengalaman di forex ya, sudah pakai 9 robot. Pertama mungkin saya jelaskan, saya sendiri bukan trader ya, teman-teman ya. Saya bukan trader, saya juga nggak ahli dalam trading, tapi saya baru belajar ya. Jujur, menurut saya ini menarik ya. Saya jadi suka trading gara-gara produk ini. Oke, pertama adalah kalau misalnya modal 1.000, karena di sini adalah spot trading ya teman-teman ya. Kita spot trading, maka satu-satunya yang kita lakukan adalah averaging down ya dengan sistem martingale lah atau apalah gitu kan. Nah, terus tadi kalau pertanyaannya Bro King, mohon Bro King. Bro. Gimana? Halo Bro Gimana? King. Pak Wayan Swi. Iya. Pak Wayan tolong di mute ininya ya, biar kedengaran. Oke. Jadi $1.000 itu tadi pertanyaannya $1.000 itu kita menggunakannya berapa ya gitu ya untuk money managementnya ya. Jadi kalau di sini yang kita sarankan pun oke. Nah, ini saya contohkan, saya akan tulis di papan tulis biar lebih jelas. Misalnya modal kita $1.000. $1.000. Di sini yang kita sarankan adalah antara 3-5% ya, money management. Ya, maksimal 5% lah, katakan kita menggunakan 5%. Oke. Berarti $50 ya. $50. Nah, $50 ini karena di sini plus buy-nya paling kecil adalah $10, kita bisa maksimalkan ya. Kita kalau bagi $10 berarti bisa kita main 5 koin di sini ya. Kita memilih 5 crypto coin. Nah, artinya di sini ada 95% dana kita yang standby ya. Standby yang fungsinya adalah pada saat harga koin turun, si robot sudah kita perintahkan untuk serok ya, antara itu dia turun 1% atau 2% itu sesuai dengan perintah kita ya. Jadi fungsi robot ini hanyalah sebagai remote control aja yang kita sudah perintahkan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, sebenarnya dengan spot trading dengan money management 5%,
menurut saya ini sangat aman, karena di sini kan kita berbicara kita mau pasif dan kita nggak mau terlalu banyak intervensi di sini ya. Jadi ceritanya adalah selama robot ini cukup uang jajannya untuk melakukan averaging, maka kan di situ kita menjaga minus kita ya. Minus kita tidak terlalu besar. Setiap ada penurunan berapa persen, terjadi pembelian, minusnya turun lagi. Jadi kalau harganya terus turun, ya udah, yang menjadi resiko kita adalah kita memegang koin, ya kita menjadi holder. Nah, setelah dan itu pun menurut saya kalau kita sudah menggunakan money management 5%, lalu kita men-setting martingale-nya itu agak kita spread, kita bikin aja ketahanan dana 20-25%. Saya rasa settingan kita akan cukup aman karena pada saat harga turun, dia kan yang namanya grafik kan nggak langsung turun drastis gitu kan, dia naik turun kan pola-pola bearish kan seperti ini ya, pola-pola bearish ya. Nah kalau misalnya kita sudah melakukan averaging, kadang-kadang mungkin di sini pada sana ini kita nggak ketemu nih profitnya. Mungkin pada saat ini turun lalu naik, mungkin kita bisa ketemu nih profit di sini. Mungkin kita setting TP-nya 1%. Nah, dia melakukan TP di sini, ya. Nah, dan robot ini kan ceritanya kita mau diamkan saja kan sebulannya. Otomatis kita setting cycle, ya, siklus. Oke, di sini kita bisa ada one shot sama cycle ya, one shot sama cycle. Nah, kalau kita bikin cycle, setelah TP, setelah take profit, robot akan otomatis buy lagi, ambil posisi lagi. Jadi ambil posisinya itu setelah sekian detik loh, gitu ya. Jadi harganya itu antara ada sekian detik setelahnya ya, antara harganya di atas sedikit atau di bawah sedikit, dia otomatis ada posisi lagi di sini, ya, ada posisi lagi. Lalu setelah ada posisi buy, itu akan mengikuti settingan kita lagi, ya. Dia akan berulang-ulang terus, ya, mencarikan kita profit. Kalau harga turun, dia melakukan buy, zero, atau averaging. Kalau harga sudah profit, dia akan otomatis TP. Jadi ini benar-benar sudah sangat memudahkan kita ya. Jadi kalau harganya bergerak turun terus sampai dia memakan averaging kita sampai habis, ya udah itu berarti udah maksudnya misalnya tadi kan kita membuat total ketahanan dam itu katakan 20%. Ternyata harga koin kripto itu turun 30%. Ya udah berarti itu di luar prediksi kita, ya. Kita bisa nahan harga koin kita selama kita yakin harga koin itu akan naik, kita pasti akan bisa profit kembali ya, bisa profit kembali. Tapi kalau misalnya makanya di sini kita menyarankan tradinglah koin-koin yang fundamental gitu. Minimal top 10 lah kita ngomongnya, yang benar-benar fundamentalnya bagus, yang teman-teman yakin kalau pada saat dia turun harga pasti akan recover, atau koin-koin yang recover yang biasa recovernya cepat ya, contoh seperti BNB, Cake, itu teman-teman boleh mainkan di sini ya. Nah khusus di sini juga ada beberapa koin micin lah ya kita ngomong ya, koin-koin meme juga ada. Nah itu khusus teman-teman yang sudah pro ya, yang sudah paham banget karakter koin, itu teman-teman boleh dimainkan sesuaikan lagi settingannya ya. Jadi di sini enaknya setiap koin itu kalau teman-teman paham betul akan karakter koin itu, teman-teman bisa sesuaikan settingannya dengan karakter koin tersebut. Oke, itu bagi yang udah pro ya, bagi yang sudah pro. Oke, saya rasa yang pertama cukup. Terus yang kedua adalah apa perbedaan dengan robot tetangga. Nah, kebetulan saya sendiri belum pernah coba robot tetangga, saya juga nggak tahu robot tetangga itu apa. Saya hanya coba Royal Key ini, dan menurut saya Royal Key ini sangat memuaskan, saya sangat happy, sangat puas, dan nggak hanya saya saja ya, semua tim saya di bawah saya itu semuanya happy. Kenapa? Karena satu, menurut saya secara performance dari robot ini sangat cepat, kecepatannya super tinggi. Jadi pada saat execute-nya itu benar-benar execute gitu ya, kayak no delay gitu.
Ya, saya nggak tahu ya secara perbedaan dengan robot-robot yang lain gimana. Mungkin Bro Nuris bisa bantu saya untuk pertanyaan yang ini, Bro Nuris. Karena Bro Nuris kan Kalau banyak pakai robot ya. enggak bro, kalau aneh pribadi bro, jujur robot yang banyak tuh kemarin juga robot forex. Makanya tadi aku sempat cerita ya. Kalau untuk forex, aku Hmm, pribadi juga udah punya pengalaman dari 2019 juga sama itu banyak lah lika-liku robot forex. Cuannya sempat gede, cuma hancurnya juga gede banget bos. Total-total sih hilang bisa 200 jutaan aku dari robot forex. Jadi agak serem sih jujur ya. Kalau main forex lagi gitu. Makanya ketika ketemu robot kripto ini jauh lebih aman sih karena dia kayak saham ya konsepnya. Benar-benar bisa di hold aja nggak bakal hilang asetnya. Nah gitu. Jadi aku udah oke. pindah 100% sih udah nggak main robot forex lagi sih. Nah kalau robot kripto kayaknya sih ini yang pertama sih ya. Kayaknya ya. Salah satu yang pertama sih. Jadi entah maksudnya kalau ada yang lain aku belum pernah dengar juga bro King. Ya, kalau ada robot kripto yang lain. Soalnya yang sering beredar tuh robot forex sama aku bukan robot kripto gitu. Oke. Oke, baik. Sebenarnya sih menurut saya, walaupun ada robot-robot yang lain, saya rasa juga pola mereka sama, kurang lebih mirip. Karena Royalty ini termasuk pionir dari robot kripto. Memang setahu saya setelah Royalty ini banyak sekali robot-robot yang bermunculan, yang kurang lebih mirip gitu ya logikanya. Tapi saya nggak tahu kualitasnya seperti apa, jujur ya, jujur ngomong ya. Karena saya sendiri nggak pernah coba, dan saya juga nggak mau jelek-jelekan produk orang lain gitu kan. Yang penting saya bilang produk Royalty ini benar-benar satisfaction guarantee ya, benar-benar memuaskan gitu. Makanya di sini nanti mungkin Pak Komang ya tadi ya, Pak Komang bisa coba ya melihat perbandingannya ya. Oke, Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Saya juga pakai robotnya Forex Bitcoin sebentar trading ya. juga hampir sama. Cuma ini kondisi kan yang sekarang saya pakai kan saya pakai robot trading juga yang Forex tapi dia main BTC sama Ethereum. Dia main buy dan sell. Nah, karena kita bermain trading berdasarkan dasar dari forex kan jadinya kita tahu secara nyata dia ngambil apa, dia ngambil buy atau ngambil sell kan itu. Jadinya di sini yang saya lihat kan sistemnya yang di Koin ini kan kita cuma lihat permainannya tuh dia pengambilannya kan 0,01 apa tuh buy itu buy kan gitu ya. Jadi dia memang nggak ada sell ya pengambilan buy. Ya itulah mungkin perbedaan antara trading koin dan forex ya mungkin di sana ya. Jadi saya nggak terlalu ikut ini sih apa namanya terlalu jauh gitu loh karena saya memang larinya kebanyakan di forex. Dan saat ini masih tim saya juga dengan menganalisa hal seperti ini masih mereka agak-agak trauma karena kemarin kita sudah pernah ikut di Bali namanya robot ECG itu sampai floating itu hampir 60% kita mengalami kerugian. Ya saya bilang rugi sih enggak ya floating ya. Nah saat ini juga masih standar ke floating hampir 65%. Nah itu yang kadang-kadang kita akan terjadi floating terlalu lama, kita nggak bisa narik kalau kita narik dana berarti kita rugi. Kalau kita diam juga kita nggak tahu pasti dia akan naik ke berapa doge-nya kan gitu. Nah itu yang kita takutkan karena saya juga punya pengalaman ikut kemarin 600 juta itu kena floating hampir 60%. Nah, saya nggak mau seperti itu ke depannya. Jadi saya ingin bertanya jelas, apakah nggak ada robot yang bisa dia ngambil buy atau sell seperti forex yang lain gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Komang. Oke. Silakan Bro. Oke, Pak Komang, thank you banget ya. Tadi jadi begini, Pak Komang, satu hal di sini kalau kita berbicara trading ya, kita berbicara trading. Semua trading kalau spot trading satu-satunya resiko adalah nyangkut. Itu saya setuju banget ya. Saya setuju banget. Tapi selama menurut saya ya, selama kalau robot atau kita melakukan averaging down, kita bisa meminimalisir minus kita ya, kecil. Karena menurut analisa kita ya selama berapa tahun ini,
dalam satu periode, dalam satu hari, tidak mungkin terjadi dump sampai 50%. Ya, kalaupun ada dump 50%, itu bertahap selama satu waktu ya, sampai 1 bulan ya, harganya bearish terus ya. Nah, yang seperti ini, yang tadi ya, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun gitu ya. Dia bearish selama 1 bulan sampai katakan Bitcoin dari 900 juta ke 500 juta. Tapi kan itu bukan dalam satu malam terjadinya. Ya, nah, jadi makanya selama sebenarnya ini Pak, maksudnya gini, kan kita punya modal, equity kita tidak mampu untuk mengambil posisi lagi, itu yang terjadi. Ya, betul. Makanya dari itu sebenarnya sudah terjadi pada saat awal ya, pada saat saya bergabung di Royal Key ini. Karena waktu itu kita trading tanpa money management. Ya, waktu itu kita bermain 10% ya dari modal, dan itu pada saat harga koreksi ya, kita bukan berbicara dump ya, dump parah ya. Koreksi sedikit aja, cuman berapa persen aja, robot tidak mampu melakukan averaging, equity-nya habis gitu kan. Akhirnya itu minus berkepanjangan gitu. Oke, nah maka dari situ kita kecilkan lagi money management-nya. Jadi maksimal 5%. 3-5% aja yang kita gunakan. Atau kalau $1.000 kita maksimal $50 gitu. Nah, nanti secara untuk martingale-nya pun persentase pada saat turunnya itu kita bisa atur juga gitu. Nah, contoh seperti ini ya. Tadi saya sudah kasih lihat satu settingan. Contoh kalau misalnya mau satu settingan yang lumayan aman, teman-teman boleh menggunakan dari developer setting. Ya, developer setting. Developer setting itu seperti ini ya, teman-teman. Kita di trade setting, lalu di margin configuration. Nah, ini adalah developer setting yang menurut saya sangat aman, tidak terlalu agresif, low risk lah menurut saya ya. Karena teman-teman bisa melihat di sini first call-nya 3,5%, seroknya 2 kali, dan martingale seroknya ini juga bisa diubah ya. Kalau kita nggak mau 2 kali, mau 1 kali, gitu terserah ya. Nah, jadi kalau teman-teman menghitung jumlah persentase di sini, 3,5%, 4%, 4,5%, 5,2, 8, 10, dan 12. Ini kalau sampai call kelima aja sekitar 25% ya. 25% ketahanan dump. Dan ada satu hal lagi di sini yang tadi memang belum saya jelaskan. Di robot ini ada satu fitur yang menurut saya bagus, yaitu buy in callback-nya. Ya, buy in callback ini apa? Jadi, contoh seperti ini. Tadi kan kita perintahkan robot kalau sudah minus 3,5%, kalau minus sudah 3,5%, robot akan serok 2 kali. Ya, nah dengan adanya buy in callback, ketika kita buy, misalnya kita open posisi buy, ternyata harga drop 3,5%. Pada saat dia sudah drop 3,5%, si robot ini baru akan ancang-ancang beli. Dia belum melakukan pembelian. Ya, dia melakukan pembelian pada saat harga ada naik 0,5%. Ya, selama belum hit 0,5% ini, harga masih bergerak turun, si robot akan tungguin terus. Ya, sampai dia sudah hit 0,5%, ada hijau 0,5%, si robot baru serok 2 kali. Ya, jadi dengan adanya fitur buy in callback ini, si robot juga tidak sembarangan serok. Ya. Nah, kebalikan di sini juga ada take profit callback. Di mana kalau ini adalah kebalikannya, si robot juga tidak akan sembarangan TP, ya. Di sini kan kita setting TP-nya 1,3%. Misalnya kita open posisi buy. Dan ternyata harga pump, ya, 1,3%. Oke. Nah, selama dari harga tertinggi dia belum ada koreksi 0,3%, robot belum akan TP. Kalau masih harga bergerak naik terus, dia akan tungguin sampai ada hit 0,3% baru dia TP. Ya. Jadi menurut saya dua fitur ini cukup krusial dalam trading, sehingga si robot ini tidak sembarangan.
ya, tidak sembarangan serok atau tidak sembarangan take profit, sehingga menghindari kita kerugian yang lebih fatal ya kalau untuk buy in callback ya, kerugian yang fatal. Oke, jadi menurut saya ini adalah pengaman dari robot ini ya, titik pengaman. Selain kita bisa mengatur martingale kita ini ya, persentase kita ini. Jadi dan kita juga mengatur keuangan kita ya. Kita mengatur lagi keuangan kita. Kita siapkan satu koin, misalnya first buy $10. Kita siapkan, kita butuh berapa koin. Nah, rata-rata pengalaman kita yang menggunakan default setting seperti ini, rata-rata robot begitu sudah masuk call keempat, itu harga udah mulai bounce back ya, udah mulai kembali, maksimal di martingale kelima ya. Robot udah kembali harga udah kembali mantul ya, sudah take profit. Jadi ketika take profit kan equity balik lagi ya, jadi USDT lagi. Jadi disitulah robot ini akan berputar terus, bekerja terus, sehingga menjaga equity kita tetap stabil di sini. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya kepada Pak Komang. Ya Pak, untuk Mudah-mudahan. sementara sih Dan udah sangat mengerti. Nanti saya coba sudah dulu. sangat menjawab ya. Ya, saya coba dulu karena kan kondisinya kan ini hal baru bagi saya. Tapi saya untuk robot kripto saya sudah main. Saya udah ikut 25.000, tapi dia mainnya di forex-nya. Kan jadinya kondisinya sangat berbeda kan. Di sana ada buy, ada sell. Baru saya dari kemarin saya buka akunnya. Di sana ada buy dan sell. Nah, jadi sama dengan averaging juga. Cuma di sini kan saya belum lihat seperti apa dia tampilannya. Kalau di MT4 kan kita gampang melihatnya, oh kondisi seperti ini kan gampang. Kalau di sini kan cuma lihat merah kan gitu, sama apa tuh biru kan gitu aja. Plus sama min ya gitu ya tulisannya ya. Kalau saya lihat ini coba Pak, saya coba dulu, saya pelajari dan di tim saya juga buka sih kita udah ikut sih yang tim saya. Nanti cuma saya mau melihat dulu di tim seperti apa. Dan untuk robot yang $100 itu kita anggap sewa Pak ya setahun ya. Betul, kita sewa 100 USDT setahun. Nanti tahun depan kalau merasa puas silakan di-renew lagi. Limitnya berapa dia? Limit deposit maksimal? Nggak ada. Jadi deposit dananya itu USDT di Binance, Pak. Jadi kalau kita sudah ada USDT di Binance, robot akan di-tag ya. Kita punya berapa dolar. Gitu. Oh. Nah, untuk drawdown pernah selama Bapak pakai dari berapa itu? 2 bulan ya. Drawdown pernah mengalami kerugian berapa, Pak? Untuk apa, Pak? Sorry, Pak. Down loss-nya, kerugiannya. Loss-nya ya? Ya. Oke. Jadi begini. Kalau prinsip saya sih, kalau saya kan sudah crypto minded banget ya, kalau saya lagi floating loss, saya biarkan aja gitu. Saya diamkan aja. Maksudnya gini, selama Bapak pakai itu, pernah dia floating loss itu berapa persen dari modal yang pernah terjadi? Oh, oke, baik. Nah, itu kalau pernah 50% floating loss, itu karena saya si robot nggak bisa averaging. Karena waktu awal-awal kita menggunakan money management 10%. Si robot paling sampai layer kedua aja dia beli. Dan kita belinya banyak banget koinnya. Banyak banget. Akhirnya cuma mampu averaging 2 layer, sisanya nggak bisa averaging. Ada yang sampai 30%, ada yang 40% gitu. Tapi itu tergantung koin ya, tergantung koin. Kalau yang sampai 50% itu koin meme ya biasanya ya, koin meme. Contoh kalau di robot ini ada SLP lah, ada itu pokoknya yang koin-koin pom-pom lah ya, koin micin lah kita ngomong. Nah, kalau untuk koin-koin yang fundamental ya paling mentok 20%-an kayak ETH BNP ya. Itu minusnya. Kalau kita si robot cuman averaging 2 layer doang. 2 layer. Yang 3, 4, 5, kita kalau bisa hitung, kalau dengan default setting ya, kalau kita hitung default setting, kalau misalnya si robot cuma makan sampai layer kedua aja, dia cuma melakukan pembelian di layer kedua yang 4 kali, ininya nggak kebeli, 3, 4, 5 nggak kebeli, ini aja udah berapa persen ya? 4 tambah 5, 9 tambah 8, 17%-an. Ya, ditambah floating minus yang dari sini mungkin sekitar 20% minusnya.
ya, sekitar 20%. Apalagi kalau harga bergerak turun terus, minusnya pasti akan gede. Jadi selama kita suntik lagi, dan di sini kan kita juga ada satu fitur untuk suntik manual. Untuk suntik manual Oke. di sini. Sip, sip. Ya, nah di sini suntik manualnya juga enak ya Pak ya, karena di sini ada tombol buy ya. Aduh, ini akun ini nggak trading, saya akan contohkan satu akun ya. Contoh, sebentar ya, saya buka akun. Ini kan sekarang kan kondisi lagi minus nih Pak. Saya akan contohkan aja ya. Iya, ya Pak. Sebentar, saya login dulu. Oke, wait. Nah, contoh ini kan lagi minus nih, ya. Lagi minus, saya contohkan yang paling gede ada Doge ya, Doge paling gede ya. Oh, jangan Doge deh, ini memang untuk one shot. Nah, saya contohkan BTC deh. Nah, ini di Bitcoin, suara saya jelas ya, Pak ya? Itu ada yang itu nggak, siapa itu? Ada yang Pak ini ya? Wayan tuh, Pak Wayan. Ada yang Wayan. koslet. Oke, saya mati dulu. Oke. Sip Pak, lanjut. Oke, ini saya contohkan Bitcoin. Bitcoin di robot ini sudah melakukan 5 kali buy, 5 kali martingale. Nah, ini ada satu penjelasan lagi, fitur robot yang menurut saya sangat bagus. Di sini kita ada yang namanya sub-bin mode, ya. Nah, kebetulan ini belum jadi sub-bin mode. Nah, nanti saya akan jelaskan sub-bin mode. Jadi saya jelaskan ini dulu satu-satu. Oke, ini sudah melakukan 5 call, ya, 5 kali martingale dan posisi sekarang minus 4%. Minus 4%. Misalnya nih, kalau kita ngerti baca candle, baca grafik, kita perkirakan aja, kira-kira Bitcoin ini udah mau mantul nggak? Ya, kita perkirakan. Misalnya nih, katakan, oh ini kayaknya mau mantul nih, sore ini mau kembali lagi. Kita bisa suntik ya, kita menggunakan fitur buy ini, tombol buy ini. Di sini sudah dihitung ya. Contoh kita mau beli suntik manual di harga sekarang, harga saat ini. Contoh, kita mau suntik, katakan ini kan sekarang ini kan kita udah belanja Bitcoin $700 ya. Contoh, saya mau suntik $1.500. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat dari minus 4%, dia sudah memberikan kita hitungan. Minusnya berkurang menjadi 1%, minus 1%. Nah, menurut analisa teman-teman, wah ini cocok nih ya, ini kayaknya Bitcoin bisa naik lebih dari 1% ya, 2% atau 3% bisa kena nih. Udah teman-teman boleh langsung hit, confirm, suntik, dia langsung buy dan langsung terhitung averaging ya. Ketika harga Bitcoin naik 3%, kita udah kejemput ya, semua posisi udah kejemput. Nah, ini satu tombol buy ini menurut saya bisa membantu kita membuat keputusan ya untuk intervensi manual kita ya pada saat terjadi badai seperti ini. Oke, nah ini menurut saya cukup bagus ya. Nah, lalu ada satu fitur lagi yang namanya sub-bin mode. Nah, saya contohkan ini Coinmatic ya. Coinmatic ini sudah disetting sub-bin mode. Oke, sub-bin mode. Ini maksudnya apa? Jadi sub-bin mode ini adalah dia muncul, settingan ini muncul kalau martingale kita di atas 5 ya, di atas 4 lah kita ngomong. Kalau 4 dia nggak ada, misalnya nih. Saya ganti jadi 4. Oke, hilang.
allocation-nya. Nah, saya 5 ya. Nah, kalau 5 ada ini ya, distributed and take profit allocation. Nah, ini sangat bagus. Kenapa? Pada saat robot sudah melakukan first call, pembelian layer pertama udah beli, layer kedua udah beli, layer ketiga udah beli, layer keempat udah beli. Pada saat pembelian layer kelima, khusus layer kelima ini tidak hitung averaging, ya. Dan kita bisa ambil profit 1,3%. Jadi si robot bisa sell khusus untuk posisi ini, ya, melakukan sell. Oke, kalau misalnya kondisinya, misalnya harga udah turun terus ya, katakan layer pertama, layer kedua, layer ketiga, layer keempat, layer kelima di sini katakannya. Katakan harganya sudah nangkring di sini, naik turun, sideways di sini, ya ini kesempatan kita bisa ambil profit terus ya. Nah, sekitar 1,3%. Angka ini bisa kita kecilkan, take profitnya misalnya pengennya 1% aja biar kena aja kan. Bisa kita ganti aja 1% ya. Nah, ini menurut saya salah satu fitur yang sangat bagus kalau misalnya terjadi dump. Sehingga kita nggak perlu nunggu lama, ya. Kita posisi 1 sampai ke 4 ini kita biarkan aja floating loss, kita bisa TP posisi bawah sambil menunggu harga bounce back ke atas. Jadi di bawah profit, di atas bisa profit. Nah, ini bisa kita atur settingan kita mau margin call-nya 6, 7 atau 8. Nanti dia ada masing-masing layer kelima ada posisi sendiri, layer ke-6 posisi sendiri, layer ke-7 posisi sendiri. Jadi ini bisa menambah strateginya teman-teman biar tradingnya lebih moncer ya, lebih bagus ya. Nah, itu salah satu menurut saya fitur yang sangat bagus karena ini fitur yang kalau nggak salah ya, ini juga diminta oleh member. Nah, menurut saya developer dari si Royal Key ini juga sangat responsif terhadap permintaan dari member. Ya, ini adalah suggestion dari member yang benar-benar direalisasi sama developer. Mereka bikin alokasi seperti ini, ya. Jadi nanti bisa dimanfaatkan seperti ini. Mudah-mudahan bisa jelas ya, Pak Komang. Ya Pak, tadi sudah jelas. Nah, pada saat Bapak bilang di 5 itu kan dia ngambil lagi posisi kan naiknya cuma nggak seberapa lah. Tapi di saat misal pada saat pengambilan di 5 itu turun lagi dia. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu pasar ya. Jadi nggak prediksi. Itu ya terkadang drawdown maksimal uang kita tuh dari top up tadi 1.500 tuh ya jadinya kan dia floating. Kalau kita nggak cut loss ya floating kan. Kalau kita mau cut loss ya berarti rugi segitu. Berarti di sini iklannya saya lihat tidak ada namanya cut loss Pak ya. Berapa persen itu nggak ada ya. Manual Pak. Kalau cut loss itu manual atas kehendak kita sendiri ya. Jadi di situ kan ada buy, di sebelahnya ada sell. Kalau kita nggak pengen nunggu lagi ya kita tinggal sell aja. Nah, otomatis robot akan sell ya semua posisi, semua koin kita. Oke, posisi ya. Oke, Pak. Ya, ada. Jadi itu fitur-fitur intervensi manual kita lah. Dan di sini kebetulan banget teman-teman, kita beruntung banget hari ini ada top leader Nono 1 Royal Key Indonesia yang hadir bersama dengan kita ya. Tadi kebetulan beliau manggil WA saya bilang lagi Zoom. Ya udah saya ikutin bro. Kebetulan beliau adalah anggota dewan yang masih aktif dan sekarang sudah di posisi V5 ya, dengan income-nya yang sangat luar biasa, 3.000 sampai 4.000 dolar per hari ya, itu udah passive income. Gimana Pak Santoso? Sudah ready Pak Santoso? Ya Pak. Siap Pak Santoso. Ini kebetulan ada teman-teman dari Bali nih Pak Santoso. Ya teman-teman, ya. Salam kenal semuanya. Tadi sekitar 5 menit, 7 menit tadi saya ngikutin diskusinya juga kok. Oh. Ya, Bro King gimana? Ini teman-teman mau bertanya lagi atau mungkin saya bisa tambahkan ya yang sudah didiskusikan tadi. Sebelum teman-teman pengen bertanya mungkin, kalaupun saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalaupun saya tidak bisa jawab, ya tentunya saya tidak akan
jawab teman-teman ya. Karena saya sendiri bukan trader ya. Saya bukan trader dan saya nggak suka trading. Nah itu pengantarnya dari saya Bro King. Intinya salam kenal semuanya teman-teman semuanya. Oke, mungkin Pak Santoso bisa menambahkan sedikit tadi Oke, saya tambahkan dari diskusi Pak Komang, yang tadi Bapaknya ya. Dari diskusi yang Bapaknya tadi. Oke, jadi yang paling penting adalah pemahaman kita adalah bahwasanya royalty bukanlah dewa ya. Royalty bukanlah malaikat. Oke. Kenapa? Royalty juga bukan sebuah robot yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Ya, kita beda dengan robotnya kayak robot forex ya, karena memang trading kripto itu adalah trading komoditi. Nah, nanti saya coba berikan pendekatan terkait keamanan atau kenyamanan trading komoditi ataupun trading kripto seperti itu. Nah, teman-teman, saya berangkat dari sebentar. Oke. Sebentar. Tadi diskusi awalnya tadi masalah plotting ya, plotting. Oke. Yang terpenting ya, sekali lagi teman-teman, saya bukan trader dan saya nggak suka trading ya. Yang paling penting ternyata dari sebuah perdagangan, jual beli, trading itu adalah money management teman-teman. Yang Bapak tanyakan tadi sebenarnya saya sudah alamin. Ya, tanggal 19 Mei saya ikut Royal Key dan tanggal 23 Mei harga Bitcoin jatuh 40-50% dan floating, Pak. Oke, floating, Pak. Mau trade bahkan orang yang nggak pakai robot pun juga floating, Pak. Bahkan floatingnya lebih gede karena nggak sempat averaging, Pak. Oke, seperti itu. Nah, yang menariknya dari Royal Key adalah dia bisa menggantikan menggantikan kelemahan kita sebagai manusia ya, karena kita butuh tidur dan sebagainya. Nanti saya akan juga tunjukkan teman-teman hasil trading dari jam 12 malam tadi, dan itu full robot yang melakukan masih bisa tembus 1% teman-teman. Ya, 1%. Dengan kondisi market seperti ini masih turun di 2 hari 3 hari ini teman-teman. Nah itu kalau kita trading di kripto secara manual saya kira nggak mungkin teman-teman. Sangat kecil kemungkinan untuk bisa profit seperti itu. Nah, terus sebenarnya pemahaman terkait Royal Key ini kita juga harus benar-benar paham ya. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Royal Key bukanlah dewa, Royal Key bukanlah malaikat. Royal Key hanyalah fitur, tools ya. Royal Key hanyalah remote, Royal Key hanyalah bot yang dia bisa, Royal Key hanyalah kalkulator yang dia bisa menghitung ya laba rugi dari open posisi perdagangan kita. Itu yang paling penting teman-teman. Royal Key dia bisa menghitung laba rugi dari perdagangan kita. Kenapa? Ketika kita trading manual sangat susah teman-teman kita menghitung laba rugi. Ya. Dan kemungkinan dalam waktu 2-3 hari kemungkinan bisa. Tapi kalau per detik, per menit itu sudah tidak mungkin kita sebagai manusia bisa menghitung laba rugi dari open posisi awal. Dan Royal Key tugasnya hanya itu. Oke, itu yang pertama, pemahaman yang pertama, broking, yang perlu teman-teman ketahui. Kenapa? Di awal ketika saya sampaikan di awal bulan-bulan Mei, ketika saya promosi, sebagian orang menganggap, wah ini robot hebat, robot canggih, ini dewa. Dan dia taruhkan semua uangnya untuk Bitcoin. Dan ketika harga turun sedikit pun 5-10%, dia sudah tidak kuat untuk melakukan averaging. Dari pengalaman itu, teman-teman, kita sudah memiliki bagaimana skema untuk kita trading 3-5
ada momen-momen bagus di setiap hari? Karena market setiap hari ada momen. Momen. Itu pemahaman mendasar memperlakukan si asisten kita ini seperti apa. Kenapa? Yang memiliki emosi itu kita. Yang memiliki emosi adalah pemilik remote. Ya, ketika pemilik remote ini emosinya juga apa? Maksudnya serakah, sama aja remote juga tidak akan berdaya juga seperti itu, teman-teman. Makanya Royal Key adalah penggabungan antara manusia dengan robot sebenarnya. Untuk benar-benar ini bisa berjalan sesuai maksimal. Robot akan bekerja ketika kita tidur. Tapi ketika kita tidak tidur, kita sedang beraktivitas, kita bisa membantu robot untuk memaksimalkan kinerja robot. Itu sebenarnya terkait dengan apa ya, dasar-dasar pemahaman terkait Royal Key, teman-teman. Itu Bro King, tambahan saya ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya buka trading saya ya. Oke, thank you Pak Santoso. Ya, jadi itu sangat jelas ya. Jadi kombinasi antara manusia dan robot ya. Kita butuh tidur, robot nggak butuh tidur ya. Kurang lebih seperti gini, itu Bro ya. King. Robot bisa bantu kita ngitung. Sepertinya gini Bro King. Saya tidak habis pikir ketika saya disuruh naik pesawat ke Manado, pesawatnya full otomatis. Mungkin saya nggak bisa tidur di pesawat. Bagaimana kalau ada hujan di atas? Ya, teman-teman, trading juga seperti itu. Kemungkinan karena saya bukan trader. Ketika ada market yang tidak sesuai dengan settingan robot, disitulah peran kita manusia, teman-teman, untuk melakukan apa semua fitur bantuan yang sudah disiapkan di tools aplikasi Royal Key. Kita sebagai manusia mengambil alih kontrol, ya, memberi bantuan kepada si pesawat, memberi bantuan kepada si aplikasi Royal Key. Pemahamannya seperti itu. Ya. Jadi bisa triptonik ya kita ngomong ya, manual dan matic kita gabungkan. Matic itu robot, manual kita itu manusia. Jadi tetap otak besarnya ada di kita sebenarnya ya. Tinggal kita men-setting robot itu lalu melakukan intervensi. Otaknya tetap ada di kita. Dan robot ini yang membantu eksekusi sebenarnya, execute-nya. Nah, kerjasama yang apik antara manusia dan robot menghasilkan hasil yang mantap pastinya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain, ada yang kurang jelas? Sedikit tambahan, Bro King. Sedikit tambahan terkait floating. Sebagian orang ketika floating dia sudah apa ya? Warna mukanya aja udah berubah ketika ngelihat floating. Teman-teman, trading komoditi adalah trading barang yang dihitung keuntungannya dari jumlah barang atau beratnya. Trading kripto tidak beda dengan trading emas, tidak beda dengan ketika berdagang bawang merah, tidak berbeda dengan berdagang batu bara, kelapa sawit, kopi, ya merica, sama teman-teman. Oke. Ketika kita floating sebenarnya kita itu ibarat ketika harga jengkol turun kita beli lebih mahal. Kita beli lebih murah. Apakah si pedagang jengkol tadi rugi? Tidak. Pedagang jengkol memiliki kesempatan untuk bisa order barang lebih banyak karena harganya sedang turun. Ketika harganya naik, sebenarnya di hari yang ketika harga turun itu, secara hitung-hitungan bisnis, ya, secara profit hari itu tidak profit. Tetapi secara hitung-hitungan bisnis, tentunya kita hitungan bisnisnya juga orang bisnis biasanya pakai harinya juga bulanan, ya, sekian bulan usaha saya bisa menghasilkan berapa persen sih kayak gitu. Kalau sekian persen, kalau saya rata-rata setiap hari saya bisa untung sekian persen seperti itu. Itu hanya ketika averaging itu hanya kesenangan yang tertunda, teman-teman. Ketika harga berbalik itu kesenangannya menjadi berlipat. Ya, mungkin teman-teman di sini trader-trader hebat yang memang aktivitasnya trading, tentunya itu cukup
bagus ya, karena teman-teman sudah memiliki dasar yang cukup kuat, yang dan ketika dengan ada royalty akan menjadi lebih maksimal lagi nanti profitnya. Saya itu benar-benar tidak ada basic trading. Averaging pun seumur hidup saya baru tahu ini, karena saya nggak pernah trading. Itu broking. Ya. Thank you atas tambahannya Pak Santoso ya. Jadi kurang lebih mirip aja dengan dagang lah kita ngomong ya. Dagang kopi, dagang komoditas ya. Mudah-mudahan ilustrasi dari Pak Santoso bisa memperjelas ya mengenai royalty atau mengenai trading ini. Ya. Nah, bagi siapapun yang ingin bertanya silakan, mumpung ada Pak Santoso juga ini. Silakan. Dari Pak Komang Adi gimana? Sudah Pak, sudah jelas. Mungkin ada teman saya di sini, Pak Kori, coba mau bertanya mungkin. Oke, silakan Pak Kori. Langsung saja di-unmute, tidak di-lock. Oke, baik Pak. Saya mau menanyakan ada hal ya yang mungkin untuk robot royalty ini sih kemungkinan ya. Jadi sebelumnya saya udah sempat sih tahu robot untuk cryptocurrency ini ya. Jadi yang miliknya Hipchi ya, kalau pernah dengar itu. Ya mirip mungkin cara bermainnya seperti ini, saya analisa. Nah, saya sih sangat respect juga ya dengan robot royalty ini. Bisa nggak dijelaskan ya dari awal aja? Mungkin saya sih ikut dari awal, tapi saya nggak belum lihat bagaimana cara bergabung, saya kayak gitu tuh. Bergabung, kemudian cara untuk download ini ya, botnya segala macam sampai hubungannya dengan Binance ya. Tapi kebetulan saya di sini pakai Indodax, apakah ada pengaruh atau enggak? Atau gimana? Karena sebelumnya saya udah kuasai sih. Kalau Indodax sih saya beberapa fiturnya udah saya kuasai. Cuman Binance ini kan belum pernah saya buat sih gitu loh. Apakah bisa gitu ya? Mohon penjelasannya gitu ya Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Kori, thank you sekali. Memang saya belum menjelaskan bagaimana cara join. Jadi cara joinnya juga sebenarnya sangat simpel karena ini adalah sistem afiliasi. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan kode referral atau link referral dari temannya yang mengundang ya. Tentu saja nanti akan dikoordinasikan kepada antara Pak Gede atau Pak Agung ya, atau Bro Kadek di sini ya. Akan dikoordinasi. Nanti cara bergabungnya nanti tinggal diklik aja linknya. Dan untuk mendaftar royalty kita hanya butuh email ya, email saja. Oke. Nah nanti nggak perlu KTP ya. Nanti KTP-nya kita perlukan di Binance ya. Wajib nggak punya Binance? Wajib ya, karena di sini kita connect-nya ke Binance. Cara connect-nya seperti apa? Nanti akan dipandu ya, atau nanti ada video tutorialnya yang teman-teman bisa ikutin. Nah, cara connect, saya akan menjelaskan secara sekilas aja bagaimana cara connect antara Binance dengan robot royalty ini. Oke. Nah, ini adalah aplikasi Binance. Teman-teman tinggal buka aja aplikasi Binance, lalu di bagian sini, di bagian More, atau bahasa Indonesianya lainnya ya, lainnya tinggal diklik, lalu digeser paling bawah, di sebelah kiri bawah ini ada API Management ya. Nah, lalu kita klik aja, lalu teman-teman tinggal bikin aja create API ya. Di sini tulis aja nama royalty misalnya ya, royalty tinggal di create, tinggal klik create API-nya. Lalu setelah di create API nanti muncul yang namanya API key ya, lalu diklik tanda panah ini ada namanya secret key ya, secret key dan API key yang nantinya yang akan di copy paste ke robot ya. Nah, nanti akan dipandu ya, untuk awalnya saya akan bantu pandu ya. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Nanti setelah di copy paste secret key sama API key-nya, nanti dia sudah terhubung ya. Nah, lalu setelah teman-teman download aplikasi royalty ya, nanti sebelum dikonekkan ke royalty, teman-teman harus mendeposit
Oke. Teman-teman harus punya deposit minimal $120 bagi teman-teman yang mau langsung trading. $120 atau lebihnya, misalnya teman-teman tradingnya lumayan besar dananya, amannya teman-teman sisakan 3% dari modal trading kita. Misalnya kita trading $5.000, kita sisakan 3% dari $5.000 di aplikasi Royal Key, ya. Berarti sekitar $150 teman-teman sisakan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah teman-teman ada USDT di sini, ya, nanti caranya pun, cara masukin USDT di sini, teman-teman tinggal beli aja, belanja USDT, boleh dari Indodax atau dari toko kripto, terserah. Lalu teman-teman ambil alamat USDT-nya di deposit, ya. Ini ada deposit address dari Royal Key. Jaringan USDT-nya menggunakan TRC20 ya. Ingat diganti TRC20. Lalu tinggal di-copy aja. Lalu tinggal lakukan transfer dari Indodax ya. Nah, setelah sudah ada USDT, teman-teman tinggal memencet di sini adalah tombol aktivasi ya, activate ya. Kalau belum aktivasi namanya activate. Kalau sudah aktivasi dia berubah jadi renew atau memperbaharui bahasa Indonesianya. Tinggal diklik, diikutin saja prosesnya, di confirm nanti dia otomatis akan aktif ya. Setelah aktif nanti dana trading teman-teman tinggal teman-teman masukin aja ke Binance ya. Setelah connect API, USDT udah ada di Binance. Nanti indikasinya apa? Di bagian kuantitatif ini, sorry. Di bagian kuantitatif ya, kalau USDT teman-teman sudah ada, nanti dia akan terdetek ya. Nah, di sini kan tulisannya USDT Binance Balance ya. Nah, di sini masih ada sekitar 13.000 ya. Ini adalah akun yang modal tradingnya 20.000 ya. Nah, walaupun kondisi market merah dengan kondisi money management yang bagus, selama robot bisa averaging, ini sisa modalnya masih banyak ya. Masih banyak banget kekuatan dananya. Jadi kalau misalnya market masih bergerak turun, robot ini punya kekuatan dana untuk siap-siap serong. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti khusus untuk Pak Kori atau teman-teman yang mau bergabung, nanti bisa kita bantu pandu ya. Dan di sini juga ada Pak Nuris ya yang bisa membantu juga. Oke, saya cukup jelas ya rasanya ya, Pak Kori. Ya cukup. Ada pertanyaan lagi? Ya, cukup jelas. Oke. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Boleh saya tunjukin grill trading saya, Bro King? Boleh. Silakan. Mas Santoso, silakan. Ya. Sorry. Sebentar. Ini trading saya full, bahkan saya pun sekarang ada di perjalanan di Jakarta ke Cirebon. Nah, teman-teman trader di Cirebon juga nunggu saya. Nih, bagian orang awam yang belum pernah ngerti trading ketika melihat merah dan plotting seperti ini, ya secara psikologis sudah bersedih. Karena memang orang awam ya nggak trading. Tapi ketika kita coba mengerti pendekatan dari sistem Royal Key, tentunya nggak masalah. Karena sifat harga cuma ada dua. Kalau nggak naik, turun. Kalau harga itu, kalau ketika naik, dia pasti turun. Mau harga apapun. Ketika dia sudah naik, dia pasti turun. Ketika dia sudah turun, dia pasti bisa naik. Udah begitu aja prinsip harga. Ketika ada barang, sebuah barang, harganya turun nggak naik-naik, berarti ada yang salah dengan barang itu. Komoditinya ada yang salah berarti. Oke, berarti tidak ada isu ya, teman-teman terkait harga. Oke. Terus ini posisinya pun masih floating segini teman-teman, dan harga kan memang dari kemarin kan memang merah terus ya, turun, berhenti turun, naik sedikit, nggak jadi naik, turun lagi. Tapi teman-teman full tanpa saya kontrol, tanpa saya otak-atik, robot ini bisa melakukan perdagangan
secara manual dan bisa profit 1,3% dari modal. Oke, karena modalnya berapa? Di sini modalnya ada 37.000 totalnya. Itu kok balance-nya tinggal 19.000. Ya, memang balance-nya sekarang tinggal 11.000. Sisanya kemana? Sisanya sedang ngambil barang lagi. Ya, averaging ke bawah. Ketika harga mulai up lagi, dia akan profitnya lebih besar lagi, akan berlipat. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, artinya apa, teman-teman? Saya hanya ingin tunjukkan kinerja robot ini ketika kita bisa memahami beberapa hal-hal yang penting untuk mendukung bagaimana kita bisa maksimal dengan Royal Key. Apa saja hal-hal yang penting? Yang pertama, hal-hal yang penting adalah kita tahu setting trading, ya. Dan setting trading itu juga cukup user friendly, cukup mudah digunakan, cukup mudah untuk dimengerti dari sisi settingnya, seperti yang Pak King tadi sudah jelaskan. Dan semuanya juga sudah tertuang di website kita di royalkey.info. Ketika kita sudah tahu cukup pemahaman terkait semua setting trading maksudnya apa, ini saya bicara untuk teman-teman yang awam ya. Kalau teman-teman yang sudah biasa trading sudah pasti tahu take posisi itu apa, ya kan, earning callback itu apa, averaging itu apa. Tapi untuk orang awam benar-benar nggak tahu, teman-teman. Tetapi itu bisa dipelajari dalam waktu singkat karena aplikasinya user friendly, mudah digunakan. Terus langkah selanjutnya adalah satu pemahaman lagi, teman-teman harus bisa membedakan karakteristik kripto. Ada koin Indo, ada altcoin, ada koin-koin baru, koin-koin meme. Nah, 3 karakteristik kripto itu, teman-teman, saya tidak akan sampaikan di sini, tapi nanti di hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setiap hari Jumat kita akan melakukan training basic member. Semuanya 3 karakteristik kripto itu akan kita bahas di sana. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa menentukan settingan yang ini bagusnya untuk kripto Indo, settingan yang ini bagusnya untuk altcoin. Nah, itu semuanya di hari Jumat, teman-teman ya. Yang belum bergabung segera bergabung karena syaratnya untuk bisa ikut training itu minimal robotnya sudah aktif. Oke. Terus itu teman-teman, artinya kalau ini marketnya bagus, itu profitnya lebih dari, teman-teman bisa profit 2%, 3%. Tapi kadang saya jarang sih pakai bahasa 3, saya pakai bahasa yang paling kecil aja. Ya. Kalau dengan full automatic, dengan money management 5% dari modal, ya benar-benar orang itu tidak mengontrol, itu kalau cuma 5-10% sebulan dapat, teman-teman. Ibaratnya kayak gitu. Cuma kalau saya disuruh nampilkan, Pak, bikin tabel dong. Biar teman-teman mungkin ini enggak bisa, teman-teman. Ini real trading, real perdagangan. Kita tidak memiliki tabel, tidak memiliki paket-paket join juga tidak ada ya. Kayak gitu. Ya, itu tambahan saya. Dan kalau teman-teman pengen aktif, ya seharusnya sih kita sambil bekerja, mengeluangkan waktu, kita sharing, kita bercerita apa yang kita sudah tahu, yang kita alami. Tentunya ini akan membantu income juga, teman-teman. Ini sampai jam sekarang pukul 19 ya, sudah 1,1200 ya. Ini bonus aktif dari aktivasi robot dan dari sharing profit trading. Ya, kalau teman-teman lihat 0,0 ini dari para trader-trader kita yang profit. Artinya orang yang menggunakan robot ini profit enggak? Ya pasti profit. Buktinya apa? Buktinya saya dapat sharing profit banyak. Kan gitu. Nah, mungkin itu tambahannya, teman-teman. Selamat bergabung di Royal Key. Ketika teman-teman belum paham dari sisi teknis, teman-teman langsung bisa di-hire langsung dengan Pak King. Ya, Pak King sudah cukup paham, semua teknis semuanya sudah dikuasai sama Pak King. Mungkin itu, Bro King, tambahannya. Sebelum saya live ya, teman-teman. Oke. Saya agak pusing ini di mobil. Thank you Pak Santoso ya, sudah sempatkan diri, lagi di mobil, lagi perjalanan. Safe drive ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ini mau ke Cirebon ya, Bro ya?
Udah mati. Tar, Oh ya, saya nyalakan dulu. ya ke Cirebon 2 hari 3 hari setelah terus saya bergeser ke Bandung. Setelah itu kita ngopi lagi Bro King di Jakarta. Oke, siap. Thank Hati-hati you, dalam perjalanan ya. Thank you. Ya. Itu tradingnya saya ngiler tuh. $400 tuh. Gimana teman-teman? Ya luar biasa ya. Tadi Pak Santoso itu hasil tradingnya hari ini aja udah $400 ya. Itu kalau nggak salah modal trade-nya itu 30.000 US dollar ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah antara 20.000 atau 30.000. Soalnya Pak Santoso itu ada beberapa akun yang tradingnya gede-gede. Nah jadi sebenarnya produknya ini sudah sangat proven. Tinggal teman-teman aja kita tunggu teman-teman. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Dari saya sudah cukup, Pak. Terima kasih. Oke, sudah cukup ya. Oke, Pak Gede, halo Pak Gede. Ya, Bro. Halo Pak Gede. Ya. Iya. Oke. Gimana ini saya serahkan ke Pak Gede. Gini, saya kebetulan masih posisi di jalan. Terima kasih Pak King, Pak Santoso, Bro Nuris dan teman-teman ya yang mungkin sengaja atau tidak sengaja masuk tadi karena saya ada di grup, ada Japri ada di grup, ada juga mungkin dari Pak Kade, Pak Agung ya. Di sini kita sharing ya. Sebuah peluang mungkin dari booking dari royalty. Saya sendiri juga baru belajar ini. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang memang tertarik belajar lebih lanjut ya, karena di sini bukan pemaksaan atau apa. Kalau tertarik belajar lebih lanjut, mungkin silakan hubungi teman-teman yang undang ya. Kita akan buatkan grup karena kita ini jujur aja lagi gaspol nih. Mungkin besok kita akan ulangin lagi terus ya. Jadi tim kita ini memang di support habis ya sama Bro King, bahkan tadi Pak Santoso ya. Jadi tim yang boleh dikatakan sudah berani lah kita ada di dalamnya karena betul-betul support system disiapkan untuk membackup kita. Nah, sekali lagi itu saja mungkin dari saya Pak King, sekali lagi terima kasih. Besok mungkin kalau memungkinkan saya buat kelas yang sama ya, kalau memungkinkan Bro King, karena jujur saya sama sekali belum menguasai ini. Tadi saya undang beberapa teman-teman kayak Bro Nano yang udah ngerti trading, ada juga yang kosongan gitu loh. Jadi ini kita baru belajar sama-sama. Oke, itu saja Pak King ya, tambahan dari Pak. saya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman. Selamat Saya mau siang. nanyakan, Pak. Bagi Ya, yang serius ya, Saya mau nanya. silakan nanti kita buatkan grup. Ya. Oke. Saya Ini mau ada nanya Pak nih, Komang ini kan kemarin mau bertanya. ya. Silakan. Ini kemarin kan ada nih teman saya kan sudah ikut dia di Mahendra Data. Itu siapa sih leadernya? Main apa Pak? Sorry Pak. Jalan Mahendra Data di Bali. Teman saya udah ada Oke. ikut ini sekitar 2 orang. Tim saya juga, tim saya di trading kan. Kita juga punya tim kan. Saya punya downline kurang lebih hampir 700 orang ya. Kalau ya cuma ada tim saya kemarin sudah ikut. Mereka sudah tahu sistemnya. Cuma karena tadi saya diundang sama Pak Kade Arte, saya mencoba ingin tahu seberapa sih, seperti apa sih ininya kan gitu. Ini saya udah kemarin sempat ke Jalan Mahendra Data di Bali. Itu siapa punya leadernya? Nanti biar nggak salah nanti kita udah diundang sih kemarin gitu. Apakah sama? Oke. Saya sendiri baru buka jaringan Bali di bawah Pak Gede ya semuanya ya. Jadi untuk yang lain saya kurang kenal, mungkin bukan jaringan saya sih. Mungkin. Itu orang lain punya ya. Jadi kalau ini kan khusus untuk Pak Gede ke bawah ya. Jadi nanti bisa dikoordinasi aja sih sebenarnya Pak Komang kepada Pak Komang yang undang Pak Kade Arte ya. Pak Kade Arte ya. Iya Pak. Iya, nanti kalau misalnya Pak Komang bergabung di sini, nanti jalurnya ada, mungkin di atasnya ada Pak Kadek, ada Pak Gede ya, ada Pak Gede, lalu ada Pak Nuris di sini, lalu ada saya. Jadi support line-nya itu jelas ya di sini ya. Lalu di atas saya ada Pak Santoso yang barusan bergabung. Nah, nanti kita semua yang akan membantu tim Bali untuk berkembang bersama.
Dan saya rasa di Bali memang saya dengar sudah ada leader sih yang jalan, yang sudah ada naik ke V3, saya nggak kenal siapa. Itu crossline saya. Oke. Ya biar sama-sama enak kan, biar nggak kita saling gini sama teman-teman. Iya Pak, makasih banyak infonya. Saya sama 1 liter kita. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu ya. Mudah-mudahan informasi yang saya barusan share benar-benar berguna. Kalau misalnya teman-teman sudah memutuskan mau bergabung, nanti bisa Pak Gede mungkin bisa atur dikumpulin dulu dalam satu grup. Nanti boleh undang saya, lalu ada Pak Nuris yang bisa membantu juga di sini. Nanti kita lebih banyak koordinasi untuk penyusunan jaringannya. Ya, Pak Gede. Halo, Pak Gede. Siap. Halo, Pak Gede. Pak King, Mungkin nanti habis Oke, ini ya. kita koordinasikan dan bentuk WA grupnya dulu, baru kita susun sistemnya. Ya, boleh. Ya, nanti langsung aja diundang saya. Nanti saya undang Bro Nuris juga ya. Nanti saling membantu kita di sini. Ya, biar soalnya habis ini saya harus prospek offline lagi. Takutnya nggak ke-handle. Nanti Bro Nuris juga bisa bantu Pak Gede. Nanti langsung sudah disimpan ya nomor teleponnya, ya langsung dihubungi aja Bro Nurisnya biar bisa saling support di sini. Oke? Kalau misalnya Halo, sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya paling Ya. kalau ini siap support juga. Paling mungkin buat tadi yang ngerasa kayaknya ribet banget penjelasannya, teman-teman gak usah pusing. Itu kita sebenarnya kalau saya pribadi sih pakai langsung copy trade aja lah, nggak usah mikirin terlalu teknis ya. Itu udah paling enak sih, ikut klik copy trade circle QQ udah jalan aja itu. Settingannya semua koinnya otomatis, kita nggak perlu milih-milih sendiri. Jadi benar-benar install deposit langsung copy terjalan, udah tinggal aja udah gitu. Jadi nggak perlu ngutang-atik yang tadi kan diskusinya teknis banget, pasti aku rasa banyak yang pusing. Nah yang kayak gitu-gitu kalau memang mau diperdalam silakan, cuma nggak terlalu rekomen buat yang nggak mau pusing juga nggak apa-apa gitu, langsung copy trade aja pakai cara saya juga bisa gitu. Jadi dibikin simpel aja. Ya, betul Bro Nuris ya. Gue setuju juga. Jadi bagi yang nggak mau ribet, udah copy trade aja. Dan saya sendiri juga merekomendasikan, karena melihat hasil dari Bro Nuris, luar biasa itu hasilnya. Dan menurut saya settingan dari martingale-nya juga sangat bagus. Dan dana yang dibutuhkan untuk satu koin juga tidak terlalu besar. Nah, itu menurut saya ya, saya belum tahu copy trade yang lain, tapi menurut saya itu one of the best copy trade yang ada di Royal Key ini. Jadi teman-teman silakan, bagi yang mau setting sendiri juga silakan. Jadi di sini bebas banget ya, bebas banget. Bagi yang pemula oke, bagi yang udah pro juga oke ya. Oke, mungkin sekian aja ya. Sekian aja dari Bro Nuris. Ada lagi tambahan Bro Nuris? Aman Bro, Ane siap support aja. Untuk nomor Bro Gede ya udah aku save juga kok kemarin. Udah komunikasi juga by WA. Oke, ya. Oke, siap. Ya udah, kalau misalnya udah begitu, kita tutup saja ya Zoom meeting kita siang hari ini. Thank you teman-teman. Salam sukses untuk kita. Salam cuan pastinya ya, salam cuan. Oke, nanti akan di-invite grup, nanti kita koordinasi semua. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di